Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 3 benda di sekitarku, subtema 1 aneka benda di sekitarku, pembelajaran 3. Dapat dilihat di sini ada buku, layang-layang, lalu kertas origami yang dibuat menjadi kapal dan perahu. Nah, di sini dapat kita lihat semua ini terbuat dari kertas. Kertas di sekitar kita. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Contoh lain, tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan sehingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling berkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta ballpoint dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Banyak sekali ya teman-teman benda yang terbuat dari kertas itu, misalnya buku, tisu, layang-layang, kardus, pesawat, kertas, undangan, nota belanja, dan lain-lain. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas adalah tidak membuang-buang kertas, menggunakan kertas daur ulang, menggunakan kertas seperlunya, menggunakan kertas 2 sisi, memakai kertas yang masih bisa digunakan atau daur ulang. Setiap tahun, ajaran baru akan meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, ganti saja sampulnya. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan. Misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Kalian bisa menirukan sikap anak ini ya teman-teman dengan menghemat kertas. Perlu dicontoh ini. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Diskusikan secara berkelompok apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas. Tuliskan hasil diskusi kelompok. Perlihatkan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Nah, di sini saya akan membantu menjawab. Menggunakan kertas 2 sisi. M-nya M besar, M huruf kapital, lalu di akhir kalimatnya dikasih titik. Tidak membuang-buang kertas, titik. Menggunakan kertas daur ulang, titik. Mengurangi penggunaan tisu, menggunakan buku tulis lama yang halamannya belum terpakai. Pada awal kalimat kita harus memakai huruf kapital atau huruf besar, dan ketika mengakhiri kalimat sertakan titik. Kamu telah membaca wacana di atas, wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu. Kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Nah, daripada kalian tanya saya satu persatu, ini artinya apa Bu? Ini artinya apa Bu? Nah, saya langsung saja kasih tahu ya teman-teman. Selulosa.
Selulosa adalah polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma sel tanaman yang membentuk dinding sel. Nah, nanti kurang lebihnya saya akan memperjelas tentang selulosa pada pembelajaran berikutnya. Saya usahakan. Lunak, lembut, empuk. Molekul, bagian terkecil senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat senyawa kimia. Ampas, sisa barang yang telah diambil sarinya atau patinya. Pulp, campuran bahan selulosa seperti kayu, kertas, kain bekas yang dilumatkan dan dimasukkan ke dalam air untuk membuat kertas atau bubur kertas. Pipih, tipis, rata. Menyerap, masuk ke dalam, memiliki liang renik, terutama tentang barang cair. Meresap, merembes. Ketika kalian menulis di atas kertas itu kan resep toh teman-teman. Meresap. Kardus, karton, serat, sel atau jaringan serupa benda atau pita panjang, berasal dari hewan atau tumbuhan. Menggiling, melumatkan, memipihkan sesuatu dengan anak batu giling dan batu giling. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman sudah paham dengan kata-kata ini? Mungkin ketika kata-kata itu dibuat kalimat, kalian lebih mudah memahami. Nah, di sini saya akan membuat kalimat dengan kata-kata tersebut. Nah, ini. Selulosa, lunak, molekul, ampas, pulp, pipih, menyerap, kardus, serat, menggiling. Kalian bisa baca sendiri ya teman-teman. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Bentuklah kelompok terdiri atas 4 atau 6 orang. Setiap kelompok memiliki 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Berlatih untuk mengiringi lagu teka-teki. Lagu ini telah dipelajari pada pelajaran sebelumnya. Setiap kelompok akan mendapat giliran untuk menampilkan kemampuannya. Setelah bergiliran, tampillah secara bersama-sama, lakukan dengan percaya diri. Silahkan kalian membuat kelompok, lalu kalian menyanyikan teka-teki. Ada pada halaman 11 teman-teman. Untuk lagunya kalian bisa mencarinya di YouTube atau di lainnya bisa. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Pohon pinus, pohon akasia, pohon jati. Nah, saya itu paling suka dengan pohon akasia. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana cara mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya. Nah, ini meteran roll, lalu ada meteran saku, meteran pita. Jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Kemarin saya sudah membahas tentang ini ya teman-teman. Nah, salah satunya adalah kilometer, meter, sentimeter, lalu ada hektometer, lalu ada desimeter, dan lain-lain. Di sini saya hanya menyebutkan 3 saja. Lalu tulislah alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikan bersama temanmu. Tinggi badan. Tinggi badan itu biasanya alat ukurnya apa? Lalu panjang lingkaran pinggang itu biasanya apa? Di sini saya akan membantu menjawab. Nah, seperti ini.
Tinggi badan itu pakai meteran pita bisa. Panjang lingkar pinggang itu pakai meteran pita juga bisa. Panjang meja di kelas pakai meteran saku. Meterannya Pak Tukang itu loh teman-teman. Panjang lompatan teman kelompokmu itu pakai meteran roll. Lebar papan tulis di kelasmu itu pakai meteran saku. Panjang halaman sekolah pakai meteran roll. Ukurlah tinggi badan 5 orang temanmu di kelas. Nah, kalian ini bisa menggunakan meteran pita. Tulislah hasilnya pada tabel di bawah ini, gunakan satuan sentimeter dalam pengukuranmu. Kalian tulis nama teman-teman kalian siapa. Misalnya Siti, Sitinya tinggi 130. Lalu Edo tingginya 150. Nah, kalian tulis mulai dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Nah, di sini saya punya saran, ketika teman-teman tidak di sekolah, di rumah, maka kalian bisa mengukur orang tua kalian. Tinggi orang tua kalian, tinggi bapaknya berapa, tinggi ibu berapa, tinggi adik berapa. Nah, kalian ukur, kalian masukkan dalam tabel ini. Kesimpulan tadi kita sudah belajar apa saja? Yang pertama, menulis hasil diskusi. Yang kedua, melakukan tepuk pola irama dengan iringan ragu. Yang terakhir, mengukur tinggi badan teman dengan alat ukur yang tepat. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.